Halo Bani Rebahan, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik aja ya. Balik lagi sama Mas Pur di sini. Seperti biasanya, Mas Pur bakal nemenin waktu rebahan kalian. Kali ini Mas Pur mau ceritain nih sebuah film yang recommended banget. Film ini mengisahkan tentang kehidupan dua anak laki-laki kakak beradik, yang mana sifat mereka ini selalu bertolak belakang dan mereka selalu tidak pernah akur. Film kali ini berjudul Race Guram. Sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia ceritanya. Di awal cerita, kita disuguhkan sebuah keluarga yang memiliki dua anak laki-laki. Sang kakak bernama Ramprasad dan sang adik bernama Laksman. Namun, si Laksman ini tidak mau dipanggil dengan nama aslinya. Dia selalu ingin dipanggil dengan nama Laki. Sang kakak Ramprasad ini selalu menjadi anak yang baik dan juga berprestasi. Berbanding terbalik dengan adiknya, si Laki, yang justru malah jadi anak yang nakal dan biasa-biasa aja. Kedua saudara ini selalu berbeda pendapat dan sering sekali terlibat perkelahian. Laki adalah orang yang selalu pulang dalam kondisi babak belur, sedangkan Ramprasad itu selalu pulang dalam keadaan kondisi yang baik dan membanggakan orang tuanya. Kedua saudara ini walaupun selalu berkelahi, tapi tetap saja mereka adalah saudara satu darah, satu ibu dan juga satu ayah. Kondisi mereka tidak berubah sama sekali, tetap sama meski mereka sudah beranjak dewasa. Ramprasad yang memang sudah pintar dari kecil menjadi seorang inspektur polisi yang jujur dan juga berdedikasi tinggi untuk negara. Sedangkan Laki justru malah menjadi preman di kotanya. Namun dia bukan sembarang preman, dia adalah preman yang tidak barbar dan juga berperilaku baik kepada setiap orang. Bahkan Laki juga menganggap seorang paman yang menjaga kedai teh itu sebagai keluarganya. Namun si paman ini justru merasa dimanfaatkan oleh Laki. Tapi sebenarnya Laki ini benar-benar berempati kepada keluarga si paman ini. Di sisi lain, antagonis kita dalam film ini yang bernama Shiva Reddy dan anak buahnya sedang menahan pasukan polisi di bawah todongan senjata. Dia memaksa petugas polisi yang bernama Rajiv untuk membunuh komandannya sendiri yang bernama Samir. Untuk menyelamatkan nyawa petugas lainnya, Shiva Reddy memberikan tembakan yang mengejutkan dan menyebabkan si Rajiv ini menembak Samir hingga tewas. Samir pun dimakamkan dan saat itu, seorang lelaki tua mengatakan kepada Rajiv, walau Samir telah meninggal, namun perjuangannya akan tetap hidup dan akan menumpas segala kejahatan yang ada di daerah itu. Laki pergi ke sebuah mall, ia terjebak di dalam sebuah lift di sana. Yang mana di dalam lift itu juga ada seorang wanita yang cantik bernama Spandana. Di sana, Laki menjerit ketika berada di lift karena liftnya rusak. Namun Spandana tetap kalem aja. Spandana mengatakan bahwa sebenarnya di dalam hati dia lebih menjerit lebih keras daripada si Laki. Singkat cerita, Ramprasad yang baru pulang dari kantornya mendapati sang adiknya sedang bersenang-senang dengan temannya. Mereka semua minum minuman keras. Laki memanas-manasi kakaknya. Ia mengatakan bahwa kakaknya ini gak punya teman dan hanya hidup sendirian saja sebagai polisi. Terpancing oleh ocehan adiknya, Ramprasad ini akhirnya memanggil bawahannya dan mengajak minum-minum di rumahnya. Muncullah ide jahil dari sang adik. Si Laki ini memanggil teman-teman wanitanya dan mengajaknya pesta di rumah. Saat itu Ramprasad dan kawan-kawannya yang mabuk akhirnya tergiur dan ikutan berjoget bersama wanita-wanita itu. Laki menelpon atasan Ramprasad. Saat itu juga atasannya pun datang dan memarahi Ramprasad. Ia mengatakan bahwa untuk apa ini semua? Kalian mempermalukan kepolisian. Ramprasad marah kepada adiknya ini. Ia mengatakan bahwa Laki telah mempermalukannya, maka berhati-hatilah. Keesokan harinya, Laki yang berada di sebuah bank bertemu lagi dengan Spandana. Namun, saat sedang bertransaksi, ada perampok yang datang ke dalam bank itu. Saat perampok itu melihat Spandana, ia bingung karena Spandana sama sekali tidak ketakutan. Spandana memberikan sikap yang sangat datar. Kejadian itu membuat perampok tidak fokus dan hanya memperhatikan Spandana sampai polisi datang dan akhirnya perampok ini pun ditangkap. Laki bertanya terkait keluarga dari Spandana. Spandana berkata bahwa ia anak dari Bem Prakes, pengusaha kaya raya di daerah itu. Laki mulai sering bertemu dengan Spandana dan dari situ mulailah tumbuh rasa cinta di antara mereka. Di sisi lain, para menteri di sana sedang melakukan sidang. Mereka membahas tentang Shiva Reddy yang jahat agar tidak boleh ikut dalam pemilihan. Saat itu, orang yang dibicarakan pun datang. Shiva Reddy ini datang membawa makanan untuk semua para menteri di sana.
Saat salah satu menteri yang menolak untuk mengikut sertakannya, ia menjejali mulut menteri itu dengan manisan hingga penuh. Menteri itu akhirnya menyetujui kalau Sifaredi boleh ikut dalam pemilihan. Sifaredi pergi dari kantor kementerian itu. Dia mendapati bahwa ada salah satu orang yang protes bahwa Sifaredi tidak boleh ikut pemilihan, di mana itu adalah ayahnya dari Ramprasad. Waktu itu anak buah dari Sifaredi ini ingin menghajar ayahnya si Ramprasad. Namun Ramprasad justru di sana balik menghajar anak buahnya Sifaredi. Sifaredi yang marah ingin menyerang Ramprasad, namun ia ditahan oleh anak buahnya karena di sana banyak media yang melihat. Sehingga Sifaredi pun memilih untuk pergi. Suatu ketika, Laki sedang ngopi bareng dengan Spandana di kedai pamannya. Kitu, anak dari pamannya, ini tertabrak bajai ketika sedang melintas. Tak ada cara lain, Laki akhirnya memerintahkan mobil yang lewat. Ternyata di dalamnya ada menteri dalam negeri yang bernama Goverdan. Akhirnya, Kitu dibawa ke rumah sakit dengan mobil itu. Goverdan mengangkat Kitu ke ranjang rumah sakitnya dan saat itu banyak media yang melihat apa yang dilakukan oleh menteri itu. Menteri Goverdan pun ditanya apakah itu kerabat atau saudaranya. Namun saat itu Laki keluar dari rumah sakit. Ia mengatakan bahwa itu bukan siapa-siapanya Menteri Goverdan. Dan menteri itulah yang menolong anak ini serta membawanya. Dia melakukan hal baik dan sosial. Menteri ini patut menjadi panutan negara. Hal tersebut dengan cepat viral di media, bahkan masyarakat menyanjung Menteri Goverdan ini. Hal itu membuat Menteri Goverdan sangat berterima kasih kepada Laki karena membuat dirinya terkenal. Laki kemudian membiayai semua biaya rumah sakit itu. Ayah Kitu alias si paman ini yang menganggap Laki hanya memanfaatkannya saat itu juga merasa bahwa dirinya salah menilai Laki. Ia mengucapkan banyak terima kasih kepada Laki. Spandana akhirnya jujur kepada ayahnya. Ia mengatakan bahwa dirinya jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang bernama Laki. Ayahnya itu pun menemui Laki di suatu tempat. Namun di sana justru Laki mendapatkan serangan dari orang-orang yang ternyata orang-orang tersebut adalah ayah dan keluarga dari mantan pacarnya Laki. Hal itu kemudian menjadi beban pikiran sendiri untuk ayahnya Spandana. Sesaat kemudian, Laki mendatangi rumahnya Spandana. Ternyata di sana ayahnya Spandana ini marah-marah kepada Laki. Karena kakak dari Laki alias Ramprasad ini telah menelpon ayahnya Spandana. Ia mengatakan bahwa Laki adalah laki-laki yang tidak baik. Sehingga Laki tidak pantas dengan Spandana. Laki pun pulang dan ia marah-marah kepada kakaknya. Laki mengatakan apakah ini adalah sebuah kecemburuan bahwa Ramprasad tidak bisa mendapatkan wanita sehingga ia membalas dendam pada adiknya. Ramprasad mengatakan bahwa itu adalah balasan atas apa yang ia lakukan sebelumnya kepadanya. Akhirnya mereka gontok-gontokan di situ. Ayahnya pun memisahkan mereka. Hingga ibu Laki pun menampar Laki pada saat itu. Laki pun pergi serta berpikir akan membalas dendam kepada kakaknya karena telah membuat ia ditampar oleh ibunya. Suatu hari, Ramprasad diberikan bukti yang akan membawa Sifaredi ke penjara. Semua barang bukti itu diserahkan kepada Ramprasad. Saat Ramprasad pergi, salah seorang menteri ini menelpon Sifaredi. Ia mengatakan bahwa seorang polisi akan mengungkap kejahatannya. Sifaredi kemudian menelpon anak buahnya untuk membunuh si Ramprasad di sebuah jalan dengan menabraknya dengan truk. Ramprasad yang menuju ke kantornya, dalam perjalanan ia terjebak macet. Ramprasad keluar dari mobil dan mengatur kemacetan itu. Namun tak lama kemudian, Laki dan teman-temannya membawa mobil Ramprasad untuk membalas dendam kepada Ramprasad. Saat melintasi jalan yang curam di lereng gunung, Laki mendapat hantaman dari truk. Bukan hanya satu, namun 3 truk sekaligus yang menyebabkan mobil jeepnya terpental ke dalam jurang. Namun beruntungnya Laki dapat keluar dan lolos dari kecelakaan itu. Mobil yang terpental itu pun hancur dan terbakar bersama dengan barang bukti kejahatan Sifaredi. Laki mendatangi para supir truk itu dan menanyakan kenapa mereka mau membunuhnya. Mereka mengatakan bahwa mereka mau membunuh Ramprasad. Mendengar hal itu, Laki marah dan menghajar mereka hingga babak belur. Laki menanyakan siapa dalang dari semua ini. Akhirnya mereka mengatakan bahwa dalangnya adalah Sifaredi. Dengan membawa salah satu truk, Laki pun kemudian menghampiri Sifaredi yang sedang kampanye. Kemudian Laki menerobos lautan manusia di sana. Dengan hebatnya Laki menarik Sifa dari mobilnya. Sifaredi dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke pinggir jurang di mana Laki akan ditabrak. Di sana Sifaredi dihajar habis-habisan hingga KO.
Shivaredi kemudian digantung di pohon pinggir jurang itu. Kemudian dia mengancam Shivaredi untuk tidak mengganggu hidupnya Lucky dan juga hidup keluarganya, apalagi saudaranya Ramprasad. Kemudian ia meninggalkan Shivaredi dengan menendang kepalanya hingga pecah ke pohon. Keesokan harinya, media pun ribut karena kejadian Shivaredi yang dihajar oleh orang yang tidak diketahui. Ayah Shivaredi pun datang dari kota sebelah. Ia melihat anaknya sudah masuk rumah sakit dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ayah Redi pun mengerahkan anak buahnya untuk mencari laki-laki yang menghajar anaknya. Hal itu pun didengar oleh Lucky. Lucky yang mengetahui itu justru malah mendatangi ayahnya Shivaredi. Ayahnya pun kaget karena didatangi oleh Lucky. Ia terheran-heran kenapa orang ini tidak takut sama sekali. Lucky kemudian mengatakan bahwa dirinya telah menghajar si Shivaredi. Lucky mengajak ayahnya Shivaredi ini mengobrol dan menceritakan semuanya dari awal. Ia menceritakan bahwa semuanya berawal dari permusuhan Shivaredi dengan Ramprasad dan juga hingga dirinya tertabrak truk hingga dia menghajar Shivaredi. Saat itu Lucky mengatakan jika terjadi sesuatu kepadanya dan keluarganya, maka anak-anaknya ini tidak akan membiarkan apa yang terjadi. Jadi sudahi pertengkaran ini, jangan sampai terjadi sesuatu lagi yang tidak enak ke depannya. Dan akhirnya Lucky pun pergi dari situ. Saat pergi, ada salah satu anak buah dari ayahnya Redi ini menyerang Lucky. Namun, kepala anak buahnya ini pun dipukul dengan kipas angin hingga KO. Dan akhirnya Lucky pun pergi dari situ. Setelah sembuh dari hajalannya Lucky, Shivaredi pun terpilih menjadi ketua menteri. Dia sangat senang dan sangat bangga saat itu. Dan kemudian, Shivaredi memanfaatkan hal itu untuk balas dendam kepada keluarganya Lucky. Pertama, ia menyewa seorang gadis, yang mana gadis ini ditampilkan di acara televisi. Gadis ini mengatakan bahwa suaminya telah dibunuh, bahkan dirinya dianggap selingkuh. Ketika melaporkan kepada polisi, justru polisi ini malah meminta jatah kepadanya untuk melayani polisi ini. Wanita ini membeberkan nama polisi ini adalah Ramprasad. Hal ini kemudian membuat publik menyudutkan Ramprasad. Bahkan semua hal menjadi salah di mata masyarakat terkait Ramprasad. Dari situ juga Ramprasad diskor dari kepolisian. Setelah hal itu menimpa Ramprasad, keluarga Ramprasad juga difitnah oleh Shivaredi dengan mengklaim bahwa rumah mereka itu dibangun di atas tanah yang ilegal dan tanah itu milik pemerintah, sehingga rumah yang di atas itu harus dihancurkan. Ramprasad kemudian diberitahu bahwa Lucky lah yang mencuri mobil jeepnya. Lucky mengakui itu adalah kesalahannya, tapi ia mengatakan bahwa Ram akan terbunuh jika Lucky tidak mencuri jeep tersebut. Ram menjawab, Lucky tidak berusaha untuk menyelamatkan hidupnya dan ia menendang Lucky keluar dari keluarga setelah memarahinya karena kesalahan yang merugikan mereka. Lucky pun diculik oleh Shivaredi. Ia secara brutal dipukuli dan ditinggalkan tergantung di pohon yang sama yang pernah ia lakukan kepada Shivaredi waktu itu. Saat itu Shivaredi mengancam Lucky, namun justru terbalik, Lucky yang malah mengancam balik Shivaredi dan menyebabkan mereka takut dan pergi. Lucky lolos dan berencana untuk membalas dendam kepada Shivaredi dengan bantuan dari Menteri Dalam Negeri si Govardan yang berhutang kepada Lucky atas jasanya yang membuat Govardan terkenal dan disanjung banyak orang. Lucky membuat sebuah drama untuk membohongi Govardan dengan mengadakan sebuah ruangan rumah sakit di mana ia ditampakkan seolah-olah sekarat dan seorang dokter palsu mengklaim bahwa dia hanya memiliki 1 hari untuk hidup. Govardan mengatakan dia akan mengabulkan semua permintaan Lucky. Lucky di situ meminta untuk dilantik sebagai petugas polisi khusus dan meminta Govardan untuk mendoakan dia selama 12 jam sehingga mungkin ada kesempatan untuk bertahan hidup bagi Lucky. Permintaannya ini pun dengan senang dikabulkan oleh Govardan. Saat itu juga Govardan mengumpulkan anggota kepolisian khusus di sana. Mereka semua harus mematuhi semua apa yang diminta oleh Lucky untuk 1 hari ini saja. Lucky ditugaskan untuk memimpin tim polisi yang sudah tak berjalan lagi. Kepolisian khusus itu sebelumnya dipimpin oleh Kill Bill Pandey. Saat dalam perjalanan, Ramprasad dan keluarganya ditabrak oleh sebuah mobil bandit. Di sana mereka terpojok dan mobil pun tidak bisa dibuka. Di dalam situ juga ada Spandana. Spandana mendatangi mobil mereka yang tersudut itu dan membukakan pintu mobil, namun tersangkut dan terkunci dari dalam. Preman-preman itu mulai mengincar mobil Ramprasad lagi. Para preman itu melaju ke arah mobil mereka.
Tak lama dari situ, laki yang telah menjadi seorang perwira polisi 24 jam datang ke situ dan menyelamatkan keluarganya. Seketika mobil para preman ini pun ngerem mendadak karena ada motornya laki yang menghalangi. Preman-preman ini pun terpental dari dalam mobilnya. Anggota polisi khusus yang dipimpin oleh Kill Bill Pandey pun datang dan menangkap para preman ini. Kill Bill Pandey bukannya membawa mereka, tapi malah menembak mereka hingga tewas. Ramprasat yang melihat hal itu justru marah. Ia merasa bahwa perbuatan itu jahat dan tidak manusiawi. Namun si laki ini justru malah membuat Ramprasat masuk ke dalam sel agar aman dari si Faredi. Anggota khusus diperintahkan untuk menangkap Ramprasat dan menjebloskannya ke penjara. Laki kemudian melanjutkan rencananya dengan mentargetkan pabrik-pabrik milik si Faredi. Saat mereka mendatangi pabrik minuman kerasnya si Faredi, Laki mendapat telepon dari si Faredi. Kemudian Laki mengurungkan niatnya karena mendapatkan telepon dari si Faredi. Selanjutnya pun demikian ketika mereka menggerebek pabrik obat-obatan palsu. Saat itu juga Laki mendapat telepon dari si Faredi. Karena pabrik itu juga milik si Faredi, Laki pun meninggalkan pabrik itu dengan tenang. Namun saat di kantor polisi, Laki menelpon si Faredi karena mereka salah terus menggerebek pabrik. Laki kemudian meminta daftar pabrik yang dimiliki oleh si Faredi agar Laki tidak salah gerebek lagi. Si Faredi pun mengiyakan permintaan Laki ini karena sebelumnya dia tidak tahu bahwa itu adalah Laki. Kill Bill Pandey pun diperintahkan datang ke tempatnya si Faredi untuk mengambil data pabrik kepemilikan si Faredi. Ia datang dengan style yang gahar dan mengambil daftar itu. Sebelum pergi, Kill Bill menunjukkan kekuatan supernya di hadapan orang-orang yang ada di situ dengan memukul sebuah mobil hingga banyak copot. Daftar pun telah didapatkan. Laki kemudian memerintahkan untuk menghubungi semua saluran media dan mengatakan ke media apakah mereka mau berita yang trending. Kalau mau berita kalian trending maka ikuti kami, polisi khusus. Operasi dimulai dengan diikuti semua media dan operasi pertama dimulai dengan menggerebek sebuah pabrik minuman keras yang dimiliki oleh si Faredi. Disiarkanlah ke seluruh saluran televisi dan akhirnya satu pabrik si Faredi dengan resmi ditutup. Operasi dilanjutkan dengan mendatangi pabrik obat-obatan palsu. Media pun ikutan meliput itu semua. Bahkan semua obat-obatan palsu itu dibakar dan disiarkan secara live di televisi. Akhirnya pabrik ini pun juga resmi ditutup. Selanjutnya pun penggerebekan pabrik pupuk yang dimiliki oleh si Faredi yang ternyata pabrik itu adalah tempat penyelundupan narkoba. Hal itu pun disiarkan ke seluruh televisi. Bahkan negara bagian pun terguncang terkait masalah ini. Pabrik ini juga resmi ditutup. Di sisi lain, si Faredi justru sedang bersenang-senang mendengarkan musik. Anak buahnya lalu datang dan menghampiri si Faredi. Ia mengatakan apa yang telah terjadi, bahwa pabriknya telah ditutup semua dan Kill Bill Pandey itu telah menipu kita. Si Faredi kemudian menelpon nomornya Kill Bill Pandey. Namun dia tidak tahu kalau Kill Bill Pandey itu sedang bersama awak media. Saat itu media bertanya dan mengkonfirmasi apakah pabrik yang digerebek itu adalah milik dari si Faredi. Si Faredi yang tidak tahu itu mengiyakan bahwa itu semua adalah miliknya. Awak media pun akhirnya tahu bahwa itu semua bisnis ilegal. Dan juga penyelundupan narkoba itu merupakan milik si Faredi. Kill Bill Pandey pun mengatakan bahwa Anda sudah selesai. Si Faredi kemudian menghubungi Menteri Dalam Negeri si Govardan, yang mana Govardan ini sedang berdoa di sebuah kuil selama 12 jam untuk keselamatannya Laki. Di sana sudah ada anak buah dari Laki yang kemudian membuang telepon dari menteri. Sehingga Govardan ini tidak tahu apa-apa yang terjadi. Laki kemudian menghubungi semua menteri yang ada di negara bagian itu. Ia mengatakan bahwa semua telepon disadap bila menerima telepon dari si Faredi. Si Faredi merasa bingung karena semua menteri tidak ada yang mau menerima telepon darinya. Di sisi lain, Laki dan para polisi khusus ini yang dipimpin oleh Kill Bill Pandey kemudian melanjutkan operasinya. Mereka lanjut dengan menggerebek sebuah gudang penyelundupan senjata. Kill Bill Pandey sempat menukar senjatanya, lalu melaporkan pabrik penyelundupan senjata itu ke awak media dan pabrik itu pun ditutup. Berlanjut dengan konstruksi bangunan yang saat itu sedang dibangun oleh si Faredi, dengan sigapnya para polisi khusus ini merobohkan bangunan itu dengan bom hingga rata.
Operasi mereka dilanjutkan dengan menangkap anggota anak buah si Faredi yang melakukan penjualan manusia. Saat itu juga penggerebekan dilakukan. Lalu anak buahnya si Faredi semuanya dibunuh untuk menyelamatkan para gadis yang akan dijual. Bahkan saat itu juga nama Kill Bill Pandey sangat terkenal di negara itu karena terus menggerebek usaha ilegal yang dilakukan oleh si Faredi. Ajudan Menteri si Faredi, si Hanumaya yang mendukung si Faredi pun tidak luput. Namun sebelum kedatangan polisi khusus, mereka sudah membuang semua bukti. Tapi Kill Bill Pandey ini sangat cerdas. Dia membuat senjata selundupan yang ada di pabrik si Faredi itu dibawa ke kediamannya menteri dan menyatakan itu temuan mereka di rumah kediamannya si menteri. Sehingga dengan hal itu menteri pendukung si Faredi pun akhirnya dapat ditangkap. Wanita yang waktu itu pernah mengaku di televisi dengan pengakuan yang bohong untuk memfitnah Ramprasad pun ditangkap. Wanita itu mengakui bahwa semua ini adalah paksaan yang harus dilakukan karena wanita itu diancam oleh si Faredi. Berita di negara bagian itu pun dipenuhi dengan nama si Faredi, bahkan menjadi trending topik hari itu. Ayah si Faredi pun ditangkap dan mendapatkan pengamanan ketat karena mendukung kegiatan anaknya. Media pun menyerbu kediaman si Faredi untuk meminta penjelasan darinya. Saat itu si Faredi justru kabur dari rumahnya. Govardan sebagai Menteri Dalam Negeri pun dipanggil oleh CM alias Central Minister. Siapakah yang ditunjuk oleh Govardan? Kenapa bisa membuat kehebohan yang luar biasa seperti saat ini? Govardan mengatakan bahwa dia adalah seorang penderita kanker yang ingin menjadi polisi dan melakukan bakti sosial selama 24 jam. CM yang kesal memerintahkan Govardan untuk memecat Lucky dan menangkapnya. Namun, para polisi yang diminta menangkap Lucky justru melawan Govardan dan tidak mau menuruti perintahnya. Govardan yang tidak berhasil memunjuk polisi ini akhirnya mendatangi saudara dari Lucky untuk menghentikan Lucky karena hanya dialah yang dapat menghentikannya. Namun, justru Ramprasad terdiam saat media gempar dengan semua bisnis si Faredi ditutup. Si Faredi pun mulai kabur dan di sana dia ditangkap oleh Kill Bill Pandey. Si Faredi menanyakan siapakah sebenarnya dalang dari semua ini. Kill Bill hanya mengatakan tanyakan sendiri ke hatimu, maka kamu akan mengetahuinya. Di situ datanglah si Lucky. Si Faredi menghajar Lucky, namun ketika Lucky melawan, kondisi pun berbalik. Si Faredi dihajar habis-habisan dan misi Lucky pun selesai. Si M marah-marah kepada bawahannya karena hari itu sangat-sangat mengguncang negara bagian. Media pun menjadi heboh karena hal tersebut. Bahkan media mengatakan apakah ini semua misi pemerintahan untuk menumpas kejahatan? Lucky dan si Faredi pun ditangkap oleh kepolisian. Saat mereka di ruang tahanan, mereka didatangi oleh si M dan si M marah. Ia mengatakan, sampai hati saya harus datang untuk melihat kalian. Ramprasad diminta untuk menghukum adiknya, namun Ramprasad malah membela si Lucky dan mengatakan kalau Anda menangkap Lucky dan mengungkapkan ini semua, apa kata masyarakat? Masyarakat sudah percaya pada pemerintah, bahkan mereka akan memilih pemerintah untuk tahun ke depannya. Akhirnya, Menteri Dalam Negeri dan CM pun berkompromi dengan mereka berempat, termasuk juga Lucky dan Ramprasad. Mereka sepakat untuk mengatakan bahwa semua ini adalah misi pemerintahan, untuk membuat nama pemerintah jadi baik di mata masyarakat. Lucky kemudian ditawari untuk menjadi polisi yang sebenarnya, tapi Lucky menolak. Ia justru malah menawarkan kakaknya saja sebagai polisi, karena dengan adanya kakaknya pun sebagai polisi yang jujur, negara ini akan menjadi lebih aman. Lucky akhirnya meminta sebuah hadiah visa untuk bisa pergi ke luar negeri, dan film pun selesai. Itulah dia tadi alur cerita dari film Race Guram. Kira-kira apa nih pembelajaran yang bisa diambil dari film ini? Buat teman-teman, jangan lupa komen-komen di bawah ya. Sekian dari Mas Pur kali ini, sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.